2 hari berselang setelah ditetapkan tersangka oleh KPK, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto muncul melalui rekaman pernyataan. Hasto menyatakan PDI Perjuangan menghormati proses hukum di KPK. Hasto juga menekankan PDIP adalah partai yang menjunjung tinggi supremasi hukum. Sebelumnya, 24 Desember lalu, Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Hasto sebagai tersangka kasus suap dan perintangan penyidikan Harun Masiku. Terima kasih seluruh masyarakat Indonesia yang saya cintai dan banggakan. Setelah penetapan saya sebagai tersangka oleh KPK, maka sikap dari PD Perjuangan adalah menghormati keputusan dari KPK. Kami adalah warga negara yang taat hukum. PD Perjuangan adalah partai yang menjunjung tinggi supremasi hukum. Selain kasus suap untuk memuluskan pergantian antar waktu Harun Masiku, Hasto Kristianto juga dijerat dengan pasal perintangan penyidikan. Beberapa peran Hasto Kristianto dalam upaya merintangi penyidikan kasus Harun Masiku dijabarkan Ketua KPK Setio Budianto. Salah satunya, Hasto memerintahkan pegawainya agar Harun Masiku merendam ponsel di dalam air dan segera melarikan diri. Pada tanggal 8 Januari 2020 pada saat proses tangkap tangan oleh KPK, Saudara HK memerintahkan salah satu pegawainya di Jalan Sultan Syahrir yang biasa digunakan sebagai kantor untuk menelpon kepada HM dan memerintahkan supaya merendam HP dalam air dan segera melarikan diri. Bahwa pada tanggal 6 Juni 2024, sebelum Saudara HK diperiksa sebagai saksi oleh KPK, Saudara HK memerintahkan kepada salah satu pegawainya untuk menenggelamkan HP yang dalam penguasaan pegawai tersebut agar... Sebagai tersangka, bagaimana KPK memastikan Harun Masiku yang buron sejak 2020 bisa segera ditangkap? Kita bahas bersama Saud Situmorang, pimpinan KPK periode 2015-2019. Pak Saud, selamat petang, apa kabar? Kabar baik, selamat petang kembali. Pak Saud, ini kan ada 2 tersangka yang sudah ditetapkan oleh KPK. Hasto Kristianto, Sekjen PDIP, dan orang kepercayaannya, Doni Tri Istiqomah. Bagaimana KPK bisa memanfaatkan ini sebagai pintu masuk menemukan Harun Masiku, tapi dalam waktu dekat? Ya, Mbak Cindy, kalau kita mau bicara bagaimana sebenarnya case ini 4 tahun kan kayaknya internasional banget gitu ya. HM itu bisa kok sampai KPK kesulitan mencari posisinya gitu. Sehingga kalau kita melihat apakah kemudian ini HK menjadi pintu masuk untuk kemudian bisa mencari di mana posisi, bisa saja itu menjadi pintu masuk. Tetapi kalau kita mau katakan bahwa case ini dari awal memang sangat ruwet dari awal, quote and quote, dibuat ruwet gitu ya. Kasusnya sederhana ya. OTT itu sederhana, barang buktinya juga sederhana. Terus HK sendiri kan tahun 2020 sudah disebut-sebut. Tapi kemudian menjadi ruwet dan lari kemana-mana sehingga sulit dibedakan antara penegakan hukum dan katakanlah politisasi daripada seseorang yang terkait dengan high profile person di partai politik, ya itu memang bisa kita terima gitu. Jadi artinya gini, kalau kita cari bahwa ini politisasi, iya. Kalau kita cari ini murni penindakan hukum, iya. Tapi dia menjadi ruwet karena dari awal itu memang terjadi apa yang kita sebut sebagai berupaya untuk pengaburan. Dan itu yang terlihat juga di KPK disampaikan ada upaya obstruction of justice. Tapi kalau kita mau lihat secara keseluruhan case ini kan tidak hanya obstruction of justice, politisasi, dan penegakan hukumnya. Carut marut ini kan dimulai dari kenapa undang-undang KPK itu diganti sehingga kemudian terjadilah pimpinan KPK yang tidak tegas, yang menurut saya pimpinan KPK waktu itu berpotensi juga untuk menghalang-halangi penyidikan juga. Termasuk umpamanya peristiwa yang terjadi di PT IKA. Itu kan sebenarnya menghalang-halangi penyidikan. Penyidik yang nggak bisa masuk ditahan sampai sore, kemudian penggeledahan nggak jadi. Dan kalau dikatakan begitu, katanya begitu kan ada katanya ya,
ada kaitan dengan Dewas yang tidak memberi wewenang untuk penggeledahan. Itu juga sebenarnya menghalangi penyidikan juga. Jadi ruwetnya kasus ini kan sebenarnya itu lebih kepada internal KPK awalnya. Kalau mereka independen nggak juga kayak begini. Ini simpel kok kasusnya. Sehingga kemudian sampai hari ini kan case ini dibawa kemana-mana. Kaitan dengan pilkada, kaitan dengan pilpres. Ya itulah politik kita. Kalau pemberantasan korupsi tidak dilakukan dengan upaya yang adil, bermanfaat, dan menunjukkan kepastian hukum. Gitu Mbak Cindy. Nah Pak Saud, tapi apakah ada keyakinan pimpinan KPK yang baru bisa mengurai keruwetan yang tadi Anda sampaikan? Apalagi juga sekaligus bisa menunjukkan ke publik kalau ya ini memang ada kasus hukum yang sedang ditangani. Ya dia harus nunjukkan dong. Harus nunjukkan bahwa ini kasus yang sudah 4 tahun didalamin. Sebenarnya kalau memang dia bicara bahkan tidak memberi waktu Hasto dalam beberapa minggu-minggu penting buat dia pribadi berhadapan dengan Tuhannya gitu ya. Itu kan kok kayaknya sepertinya mau gimana gitu. Kalau memang dia mau ingin buru-buru membuat suatu sprindik atau katakanlah memastikan bahwa itu dua cukup bukti yang cukup untuk kemudian membahas atau ke depan pengadilan yang bebas, bermanfaat dan adil itu ya jangan lama-lama, udah dicepetin aja gitu. Bila perlu ya P21 tahap 2 atau tahap 2 berikutnya ya bila perlu ya minggu depan gitu. Sehingga kemudian kasus ini nggak lari kemana-mana kayak menyandera sistem perpolitikan nasional. Kita jangan menuduh bahwa PDIP tidak sistem politik. Ini PDIP harus dianggap sebagai sistem politik. Saya nggak ada urusan dengan PDIP ya. Tetapi kalau kita begini cara kita membina partai politik dengan tokoh-tokohnya, ini kan jadi serangan balik terhadap pemberantasan korupsi, serangan balik terhadap pertumbuhan demokrasi. Jadi makanya kembali lagi itu yang disebutnya perlunya wisdom di dalam pemberantasan korupsi. Anda tidak hanya bicara Anda bisa kerjakan sendiri karena yang persepsi korupsi 3-4 itu menunjukkan bahwa Anda itu nggak bisa berdiri sendiri. Itu sebabnya ada sistem yang harus Anda patuhin gitu Mas Indi. Oke, Pak Saud, kalau kita mundur juga ke 2011, sebenarnya KPK berhasil menangkap Nazarudin yang saat itu ada di luar negeri. Sementara ini kasus Harun Masiku sudah mau 5 tahun sebentar lagi. Apa yang membedakan dua penanganan kasus ini? Apa yang membuat ini juga lebih sulit tampaknya? Iya, karena pemberantasan korupsi ke ujung dunia manapun Anda mencari, pasti itu ada kaitan dengan pimpinan nasionalnya. Ketika itu kan message pimpinan nasionalnya jelas. KPK nggak ada uang aja, udah lu sewa aja pesawat, cari itu orang kemana gitu. Jadi orkestrasinya kan kita tahu 10 tahun terakhir kan carut marut setelah undang-undang KPK itu dibuat. Nah kemudian masuk pemerintahan baru sekarang ini, dia harus lebih wise, lebih wisdom untuk melihat bahwa politik is politik, penegakan hukum. Kenapa izin-izin berbaur? Ya karena memang ada cawe-cawe, itu pasti. Ketika ada cawe-cawe dalam penegakan hukum, apalagi itu mengkait orang-orang high profile person di partai politik, pada bagian lain saat ini juga mereka merupakan bagian check and balance dari pemerintah, katakan tidak masuk dalam koalisi. Jadi jangan salahkan rakyat kalau ada framing seperti itu. Oleh sebab itu Mbak Cindy kan di bagian udah depan tadi bilang bahwa ini kan persoalan membangun kepercayaan. Mau nggak membangun kepercayaan KPK? Mau nggak membangun kepercayaan pemberantasan korupsi di Indonesia sehingga indeks persepsi korupsi kita nggak stay di 34 itu? Analisis saya kita jatuh di bawah 34 itu nanti ke depan kalau cara kita begini memberantas korupsi yang campur baur antara politik dengan penindakannya. Karena apa? Karena memang datang dari orkestrasi yang tidak baik dilakukan oleh kepemimpinan nasional saat itu. Nah ini tantangan buat pemerintahan baru Mas Indi. Oke, Pak Saud, kalau kita lihat juga kan KPK selain mengajukan pencekalan Hasto Kristianto juga Yasona Lauli. Kalau dari pemeriksaan kemarin katanya diperiksa sebagai Ketua DPP PDIP dan juga Menkumham. Pencekalan ini kalau Anda lihat sebenarnya informasi apa yang bisa didapatkan KPK dari Yasona Lauli? Kita nggak paham ya, karena waktu dia keluar itu kalau tidak salah yang saya tangkap di media tuh dia nggak ditanya-tanya soal Harun, berarti ada case lain barangkali, saya nggak tahu. Tetapi kalau kemudian ada kaitan dengan kasus Harun dan kasus HK ini, ya tentu nanti kan di situ kita nggak boleh abuse karena bagaimanapun kan kalau dia bicara pasal 55 kan di situ menegaskan seseorang berbuat apa di kasus ini, dia menyuruh atau memerintahkan atau apapun bentuknya. Nah itu kita hargai saja proses itu. Jadi artinya apakah itu ada case langsung dengan ini atau tidak, itu penyidik yang lebih tahu, kita nggak memahami konstruksi kasusnya. Tapi bagaimanapun kalau kita bicara bagaimana hukum yang pasti, hukum yang adil, hukum yang bermanfaat itu ya tentunya KPK penyidiknya harus melihat ini lebih komprehensif
dan ya pastilah mereka beranggapan bahwa ada dua bukti yang cukup untuk kemudian didalami sehingga kemudian dia harus mencekal. Kalau enggak apa alasan dicekal? Kasusnya kasus case ini ada case lain kita kan nggak tahu Mbak Cindy ya. Oke. Jadi kita tunggu saja gitu Mbak. Pak Saud, tapi kalau misalnya bagaimana kita bisa mengukur keberhasilan penuntasan kasus ini? Apakah sampai Harun Masikunya tertangkap atau justru ya semakin banyak yang bisa diungkap oleh KPK, semakin banyak juga yang bisa ditetapkan sebagai tersangka, atau gimana sih mengukur keberhasilannya? Ya, bagaimanapun kan pemberantasan korupsi itu kan selalu diukurnya itu dari 5 hal ya. Anda transparan nggak? Ini kan dari awal kita melihat ini udah memang ruwet dari sisi transparansinya, dari sisi akuntabelnya, ya kan itu nggak akuntabel benar kan, itu ada kaitan dengan Dewas, ada kaitan dengan pimpinan KPK waktu itu, ada kaitan dengan penyidik yang terkesan kok nggak bisa independen kemudian meyakinkan pimpinan, kan biasanya penyidik yang memberitahu ke pimpinan, Pak ini buktinya cukup, kita besok ekspos ya, oke itu sekretaris pimpinan tentukan. Kita besok ekspos nih kasus ini. Kan kita nggak dengar itu karena nggak dilakukan dan transparan dan seterusnya. Baru kalau kita bisa transparan, syarat berikutnya kan kita nggak boleh konflik of interest. Kasus ini dari awal kan sangat syarat dengan konflik of interest banyak orang gitu ya. Baru kemudian bagaimana seperti TV atau masyarakat sipil didorong untuk mengawasi kasus ini. Terus kemudian melindungi orang-orang juga yang punya passion untuk pemberantasan korupsi, ya kan? Jadi artinya makanya beberapa bekas-bekas mantan pegawai KPK kan mengungkap juga ke publik ketika dia di KPK, kami dengar kayaknya ini begini, kayaknya begini. Itu peran serta seperti itu, potongan-potongan informasi itu menjadi ukuran apakah kasus ini akan menjadi lebih cepat. Kita tunggu nanti. Jadi kita tunggu lihat apakah ini dalam tempo beberapa minggu ke depan akan segera dilimpahkan sehingga kemudian Hasto tidak diterkatung-katung. Dia secara gentle sudah mengakui kok dalam eksposnya, oke siap, saya akan hadapi, dan kemudian dilakukan pre-trial dan seterusnya. Jadi sekali lagi KPK harus mengimbangi, siapapun kita harus mengimbangi perilaku gentle yang ya oke, peristiwa pidana yang sudah terjadi, mungkin ada penolakan, ada denial, ada umpamanya membantah, itu nggak perlu kok bantah-membantah, KPK cukup dengan kekuatan bukti. Tapi secara keseluruhan kan kita harus membawa proses ini. Kalau saya bilang tadi itu, Cindy, kalau kamu cari 10 alasan ini politisasi pasti ketemu. 10 alasan bahwa ini murni penegakan hukum pasti ketemu. Jadi ini ruwetnya ini kan karena memang di awal itu KPK tidak prudent di dalam melaksanakan operasi tangkap tangan untuk kemudian selesai dibawa ke pengadilan semuanya yang terkait. Gitu Mbak Cindy. Oke, mengurai keruwetan kasus Harun Masiku ini jadi PR. Terima kasih Pak Saud Situmorang, Komisioner KPK 2015-2019 sudah berbagi di Kompas Petang. Sehat selalu Pak Saud.